Karena founder berantem itu, founder yang clash itu salah satu top problem di startup. Top problem. Iya. Biggest kenapa startup gagal itu salah satunya itu Konflik berantem sama founder ya. Iya. Kalau saya kadang punya best practice, jangan kelamaan di satu perusahaan atau jangan forever kalau bisa gitu. Cross supaya kita punya perspektif yang berbeda gitu. Founders Theory. Hai folks, hari ini kedatangan triliuner yang kontroversial, tapi kontroversial karena sebenarnya tidak punya terlalu banyak privilege. Seorang anak dari guru SMP di Sragen yang pernah berdagang mie ayam dan menghabiskan semua uang menang lombanya dan gagal di situ, tapi gagal itu sama sarapan pagi buat Mas Ahmad Zaki. Mas Zaki, Ya. walaupun triliuner tapi humble-nya selalu masih kerasa. Mas Zaki sekarang fokus di Init6 Ya. dengan berbagai portofolio, ID Cloud House, Ways for Change, Torch, dan 35 portofolio aktif ya. Ya. Selain itu, yang lebih menarik lagi adalah memang jiwa pendidik. Iya. Sekarang ngebangun SMA di dekat rumah Iya. di Jawa Tengah Ya. dan membangun universitas, Cakrawala University. Ya. Mas, pertanyaan pertama. Apa sebenarnya mimpi Mas Zaki yang paling besar? Mimpi saya pengen bantu sebanyak mungkin orang, pengen bermanfaat lah. Sebenarnya kalau saya analogiin tuh kayak bangunan gitu. Saya pengen bikin bangunan, paling nggak saya ikut bangunan ini kan negara ya, society lah ya. Paling nggak saya naruh batu bata lah. Naruh batu bata sebanyak mungkin. Sebisa mungkin saya ikut naruh batu bata sebanyak mungkin di bangunan yang besar itu gitu. Nah, bangunan ini jadinya apa kan kita nggak tahu di masa depan, tapi kan pasti namanya dunia ini berkembang. Jadi mungkin 50 tahun lagi, 70 tahun lagi kalau saya masih hidup, itu baru saya bisa ngelihat bangunan ini. Oh, ini dulu saya bantuin ini, dulu saya bangun ini, dulu saya bangun itu. Itu sih, termasuk sekolah juga, itu juga salah satu bangunan society ya, yang kebetulan di Indonesia pendidikannya gapnya masih sangat jauh dari luar negeri. Katakanlah saya pernah sekolah short course di Harvard, Stanford, terus terang memang sangat jauh ya kualitasnya. Jadi paling enggak saya bisa, mungkin kalau di luar udah nilainya 9, di Indonesia nilainya 7, paling enggak kita bawa yuk dari 7 ke 8 gitu. Paling enggak saya bisa jadi bagian kecil ngebantuin progres Indonesia itu, khususnya di Indonesia ya. Menarik. Kira-kira gitu sih. Kalau kita tarik mundur nih Mas, zaman Mas masih di Sragen, masih atau mungkin masih SD lah, dimanapun Mas SD ya. Kalau SMA kan SMA 1 Solo. Iya. Pas masih sangat kecil, apakah mimpi itu sudah ada? Ataukah waktu kecil itu seperti kebanyakan orang di Indonesia, tidak berani bermimpi karena dianggap terlalu tinggi? Ya seperti banyak orang Indonesia sih, mimpinya nggak, dulu saya mimpinya pengen jadi insinyur. Jadi saya punya om yang paling sukses lah ya, beliau insinyur dan saya pengen jadi insinyur waktu itu dari kecil. Makanya dididiknya matematika, komputer, ya akhirnya jadi insinyur beneran. Yang computer scientist itu is a insinyur basically. Jadi dari kecil ya pengen jadi insinyur. Tapi makin lama makin kuliah, terus makin membuka cakrawala, terus ya ternyata ada ya mimpi lain yang lebih besar. Waktu itu saya baca bukunya, nonton film Pirates of Silicon Valley. Oke. Ya itu film jadul gitu. Saya tonton tentang Steve Jobs dan Bill Gates. Di situ kan dia story-nya kan sangat ini ya, dramatik ya. Jadi di situ saya jatuh cinta banget sama persinggungan antara computer science dan bisnis gitu. Ya kan di situ, jadi founder keren juga nih ya gitu. Dari situ saya pengen
mungkin jadi founder menarik nih gitu karena saya punya skill untuk programming, bikin produk, tinggal skill bisnisnya. Nah skill bisnis itu kan bisa baca-baca. Saya tiap Sabtu itu saya kuliah di computer science memang informatika, tapi tiap Sabtu saya datang ke SBM. SBM ITB. Jadi ITB itu ada jurusan baru bisnis. Waktu itu programnya masih jor-joran waktu itu tahun-tahun pertama. Tiap Sabtu ada kuliah bisnis dan itu menghadirkan founder seperti ini. Saya salah satu peserta di situ dan dari situ dapat mindset. Jadi bisnis tuh gini, HR tuh gini, bisnis tuh gini, marketing gini. Jadi tahu banyak hal. Dari situ makin pede, bikin tadi nyoba-nyoba bikin mie ayam ternyata bangkrut. Terus saya pernah bikin software quick count waktu di 1,5 juta. Iya, cuma dibayar 1,5 juta. Terus pernah bikin banyak software untuk company-company dan akhirnya bikin Bukalapak gitu. Jadi journey-nya seperti itu sih. Dimulai dari step kecil-kecil dulu. Waktu Poinnya masih di awal banget nih. Karena kalau sekarang aku tuh kemarin baru dapat ilmu, Mas. Katanya jangan pernah belajar inside bisnis dari konglomerat, dari triliuner. Karena gapnya terlalu jauh. Yang Mas share sama yang kita jalanin sekarang sudah nggak terlalu relate. Ya. Karena Mas sudah di fase yang helicopter view, kita masih drone. Nah, Bisa jadi. supaya ini lebih relate, yang aku butuh itu adalah penonton ini kan menurutku mungkin hidupnya lebih berprivilege daripada Mas waktu kecil. Iya. Pertanyaannya kok bisa? Mas Zaky ini apa yang membedakan seorang Mas Zaky ini bisa jadi seorang triliuner seperti sekarang, bisa berdampak besar, sedangkan orang dengan privilege yang banyak belum tentu bisa mencapainya. Mungkin kalau ngomongin satu hal yang berbeda mungkin motivasi kali ya. Mungkin orang yang dari daerah itu atau seperti saya atau dulunya nggak begitu privilege. Saya bisa bilang saya privilege lah karena anaknya guru. Masa anak diajarin guru privilege? Privilege karena diajarin terus Ya. concern Guru matematika, Mas ya? Iya, guru matematika dan fisika ayah saya. Jadi diarahin untuk kuliah lah ya, privilege-nya di situ. Walaupun tentu privilege-nya beda sama anak-anak Jakarta ya. Tapi saya merasa orang-orang dari daerah itu punya advantage ini. Ibaratnya atau botol ini lah. Botol kita itu keisinya 1/4. Oke. Kalau mungkin orang dari kota yang lebih mapan itu botolnya isinya 3/4. Oke. Ya. Jadi kita itu ngelihat dunia itu sangat sangat seru gitu. Karena kita baru ngelihat 1/4. Iya beneran. Saya ketika di Bandung itu, saya pertama kali kuliah di Bandung, saya tuh takjub. Banyak sekali hal-hal baru yang saya baru dapatkan gitu. Contohnya? Ya contohnya Hal-hal ketemu kecil aja? ya ketemu kayak ngomong bahasa Indonesia itu saya pertama kali ngomong bahasa Indonesia itu ya waktu di Bandung. Unik. Terus ketemu orang dari Aceh, dari Papua, dari Jakarta yang sangat keren biasanya orang Jakarta. Jadi itu saya takjub gitu. Ya hal-hal seperti itu kan baru saya dapatkan setelah kuliah gitu. Terus waktu ke Amerika saya pernah dapat beasiswa ke Amerika cuma 2 bulan. Saya cium tuh tanah. Saya cium tanah senorak itu. Tapi saya cium tanah Amerika itu karena saya takjub. Ya. Amerika gila ya gitu lah. Itu pertama kali saya ke luar negeri itu saya ke Amerika dan saya ngelihat San Francisco, ngelihat Silicon Valley. Itu wah itu gila banget negara ini. Sangat orang-orang sangat ya membangun banyak hal gitu loh. Mereka telah membangun banyak hal dan dari situ ketakjuban itu menimbulkan motivasi. Menurut saya mungkin bedanya itu. Saya bersyukur punya motivasi yang sangat-sangat tinggi ya. Ya. Menarik. Tadi Mas cerita tentang Silicon Valley. Nah, kalau ngomongin luar negeri, banyak orang bisa ke luar negeri karena ya nabung buat jalan-jalan. Yeah. Tapi Mas tuh dapat beasiswa, Mas. Iya. Maksudnya itu jalur yang diperjuangkan. Nah, pertanyaanku adalah kalau kita ngomong buku, saya yakin namanya anak guru, suka nggak suka ada harus baca buku deh itu ya. Buku apa? Zaman pertama kali belajar bisnis. Buku bisnis atau buku mindset apa? Yang Mas Zaky rasa ini ngerubah saya. Ini bikin pola pikir saya jadi besar.
Masih inget gak Mas? Kalau saya waktu SMA itu cukup mengubah karena saya SMA tuh suka main. Saya waktu SMA suka main, suka keluar gitu, pulang tengah malam sering banget, kelas 1 2 apalagi tuh. Nah pas kelas 3 tuh saya baca buku Seven Habits. Seven Habits yang merah tapi. Yang untuk anak muda. Ada tuh. Iya saya tahu. Kalau saya pernah baca yang biru saya nggak ngerti. Tinggi banget. Maksudnya itu kan kalau biru contohnya kan bisnis gitu kan. Saya belum nyanda mirip yang tadi kan. Kejauhan gitu. Pas saya baca yang merah ini relate banget gitu. Di situ diajarin ngatur waktu sebagai anak muda gimana supaya nilainya tuh bagus waktu ujian. Ternyata ada juga ya ilmu seperti itu ya. Dari situ tuh saya entah kenapa tiba-tiba saya jadi rajin belajar. Memanfaatkan waktu. Momen itu Iya, SMA itu. Terus kelas 3 karena mungkin mau kuliah Oh, juga iya. kali ya. Terus main langsung saya coret. Saya jarang main kelas 3. Jadi langsung tiap hari belajar, tiap hari baca buku untuk pengen masuk kampus kan. Jadi di momen itu menurut saya itu sangat ngubah hidup saya sih. Seandainya saya nggak ngelakuin atau nggak baca buku itu, mungkin saya nggak rajin belajar, saya nggak masuk ITB, saya ya mungkin beda gitu jalurnya gitu. Iya. Itu karena buku itu 7 kebiasaan Seven Habits itu ya banyak diajarin mengatur waktu, bekerja sama instead of win lose, kita diajarin untuk kerja sama termasuk belajar kelompok, belajar kelompok, berteman dengan orang pintar. Dulu saya ngelihat orang pintar tuh kadang iri gitu kan jatuhnya kan. Ya. Nah sekarang temenin, diajak berteman, suruh ngajarin malahan. Kan lebih efektif daripada belajar sendiri baca buku, butuh waktu lama kan. Ya. Jadi hidupnya jadi lebih efektif memang. Gitu. Seven Habit namanya. Iya. Kenapa saya nanya begini? Karena banyak orang bisa baca buku. Mungkin baca buku yang sama, Iya. tapi nggak ambil action seperti Mas Zaki. Mas Zaki langsung coret main. Iya. Ya orang baca buku itu aja udah luar biasa kalau dia bisa selesaiin satu buku itu selesai gitu ya. Dan yang kedua, Indonesia itu serius. Ini masalah paling serius Indonesia adalah skor literasinya sangat rendah. Iya. Sederhana, tadi kita baru sama narsum yang pertama, Edward Santoso. Dia punya platform namanya TSP. Itu platform ringkasan buku untuk berbahasa Indonesia seperti Hathaway, Blinkist, tapi yang paling besar di Indonesia. Dia bawa riset bahwa jarak Batam ke Singapura cuma 20 kilo. Ya. Tapi jarak skor literasi kita ke Singapura itu bedanya 69 negara. Singapura nomor 1, kita nomor 70. Wow. Kita sangat rendah sekali. Ya. Dari minat baca, kemampuan literasi, sampai kebiasaan membacanya sangat rendah sekali. Dan netizen mungkin lebih banyak berpikir, baca itu teori itu Mas. Buat apa teori-teori? Yang penting katanya praktek. Dari sudut pandang Mas Zaki seperti apa sih? Bedanya kalau praktek itu biasanya nanti kalau kebanyakan praktek dia stuck di ya contoh misalnya praktek tambal ban gitu. Atau benerin ban bocor gitu. Itu kan cuma skill kecil. Mungkin kamu akan master di situ, tapi dia tidak cukup fleksibel untuk belajar skill lain gitu. Kebayang? Ya bedanya skill yang praktek itu kalau menguasai satu skill dia udah kekunci di skill itu. Ya. Jadi menutup opportunity terhadap skill lain. Tapi bedanya literasi ketika kita mempelajari kaya akan literasi, kaya akan bahasa itu kita bisa travel across skill gitu. Kita ya contoh kalau bisa jago komunikasi, bisa misalkan jadi dokter tapi literasinya tinggi jadi dokter influencer gitu. Ya. Atau jadi kalaupun jadi tadi ya technician untuk mobil bisa jadi kayak Fitra Eri kan atau yang ngerti mobil itu kan literasinya jauh lebih tinggi tuh. Jadi levelnya beda menurut saya. Jadi sangat penting sih kolerasi literasi dan saya pengen komenin soal kenapa literasi orang Indonesia rendah. Mungkin bisa jadi karena tidak dibiasakan membaca ya dari kecil ya. Karena saya punya sekolah. Jadi saya tahu fakta bahwa ternyata di SD tuh banyak yang tidak setiap hari membaca. Kalau di Jakarta saya lihat tiap hari disuruh membaca memang. Dikasih PR membaca terus suruh merangkum gitu. Tapi di SD-SD hampir di seluruh Indonesia itu tidak ada PR semacam itu. Padahal itu penting. Dan kadang kalaupun disuruh baca itu dia
suruh ngambil buku apa aja. Akhirnya ngambil buku orang Novel. tuanya. Oh, orang yang tua. tebel-tebel. Oh. Dia nggak akan baca, terlalu berat gitu. Biasanya anak-anak bukunya ya yang ada gambarnya dulu, ada tahapannya lah. Jadi sesuatu tuh memang harus mudah dulu. Ya. Karena kalau terlalu susah, langsung baca buku orang dewasa, anak-anak jadi demotivasi. Dia akan nggak suka baca nanti, karena susah gitu. Kalau gampang orang suka, kayak main game gitu kan gampang dulu. Ya. Nah membaca itu menurut saya juga harus gampang dulu. Yang gampang dulu, lama-lama susah, lama-lama dikit-dikit susah, ntar lama-lama kosakatanya jadi banyak. Itu sih. Saya pernah baca riset, anak-anak TK di Jepang sama anak-anak TK Indonesia dibanting rata-rata. Rata-rata anak TK Indonesia lebih pinter. Iya. Calistungnya. Oh iya. Baca tulis hitungnya anak TK Indonesia tuh lebih pinter. Tapi selalu declining pas SD. Mungkin banyak yang menduga momennya dia bermain itu dari umur 3, 4, 5 itu mungkin pengembangan otak, motorik dan sensorik apa segala macam. Disuruh belajar baca tulis hitung. SD udah belajar segala macam hal yang berat-berat sampai akhirnya belajar jadi nggak menyenangkan. Ini dugaan saya. Iya. Jadi belajar jadi nggak menyenangkan, akhirnya saat orang Jepang benar-benar mulai belajar dengan cara yang menyenangkan, TK mereka biasa belajar lebih ke moral, attitude, sopan santun, cara memberikan hormat gitu-gitu aja. Cara kabur dari gempa bumi dan segala macam. Tapi pas SD mereka bisa rising up. Kita malah declining ke bawah. Sejak SD itu. Nah, kalau menurut Mas yang sudah menangani berbagai jenis manusia, ngelihat orang-orang terutama di sekolah Mas sendiri, apakah memang masalahnya ada di kurikulum, ada di guru, atau memang budaya Indonesia sendiri yang begitu? Jadi ke pendidikan ya topiknya. Oke. Ya, karena nanti saya mau kaitin sesuatu Karena di belakang. kompleks sih faktornya sih. Karena kalau mungkin faktor terbesar kalau saya bisa bilang orang tua sih. Karena saya itu kan bikin sekolah itu banyak scholarship-nya ya. Sekolah yang di Solo itu banyak scholarship-nya dan saya surprisingly kaget ketika ya mendapatkan fakta bahwa yang keterima karena scholarship, karena kita seleksi berdasarkan yang paling top gitu, ternyata yang keterima banyak yang mampu, lebih banyak yang mampu gitu. Nah, banyak yang nggak mampu itu kebanyakan mungkin minder untuk masuk situ gitu. Jadi itu fakta yang merubah persepsi saya sih. Ternyata memang ada korelasi kuat antara ekonomi dengan ya kualitas pendidikan, kualitas anaknya gitu. Karena yang mampu itu lebih punya banyak senjata. Pertama lebih punya banyak waktu. Pasti kedua orang tuanya ada di rumah. Karena yang nggak mampu biasanya salah satunya mungkin merantau, terus atau keluar negeri gitu ya untuk mencari uang. Ya. Atau bahkan dua-duanya nggak ada, dititipin neneknya. Banyak tuh kasus seperti itu. Jadi cintanya kurang, pendampingannya kurang. Apalagi mau ngajarin matematika gitu, ngajarin pelajaran, ngerjain, nungguin PR itu hampir mereka tidak punya privilege seperti itu gitu. Ya. Itu dari sisi orang tua ya. Sementara yang mampu ya pasti bisa, apalagi bisa punya les, bisa punya les tambahan. Selain dari sisi orang tua juga tentu facility dari sisi sekolah guru. Tapi itu menurut saya nomor 2 sih. Paling besar itu orang tua sih, lingkungan orang tua, kemampuan orang karena tua. orang tuanya menurut tidak saya. hadir. Iya, Dan karena orang tuanya kemampuan kurang ekonomi negara kita itu negara berkembang, kebanyakan mereka pekerja, jadi mereka masih bekerja keras lah. Ya, Kedua orang tuanya, Ya. gitu. Kayaknya faktor terbesar itu menurut saya. Karena itu tadi saya ngelihat data poin SMA saya, kebanyakan seperti itu sih. Menarik. Kenapa saya tanyanya ke situ? Kepada seorang Ahmad Zaki. Karena detik ini Mas Zaki membangun Init 6. Ya. Detik ini. Tapi ini kan bukan permainan detik ini, dan ini bukan permainan 10 tahun lagi. Ini permainan 50-100 tahun lagi. Ya. Masalahnya adalah jiwa entrepreneur itu dibentuk dari budaya dari zaman dia dididik dari kecil. Ya. Contoh, jiwa entrepreneur, berani gagal. Ya. Dari zaman kecil nih, dari TK, SD, SMP, SMA, kita hampir tidak boleh salah. Kalau salah tuh malu, salah tuh dihukum, gagal tuh dihukum, gagal tuh malu.
Coba aja ada pertanyaan, ayo siapa yang mau jawab? Mereka tuh malu angkat tangan. Iya, jadi ketua kelas rebutan gitu. Apa disuruh-suruh ya? Dorong-dorongan. Karena mereka tuh nggak mau tersorot. Karena kalau angkat tangan, sombong, cari muka. Atau kalau berani angkat tangan jawabnya salah diketawain. Ya bodoh tapi ngomong, bodoh tapi banyak bacot katanya. Udah kalau bodoh jangan banyak bicara. Jadi budayanya kayaknya seperti dibentuk. Iya. Udah kamu dengerin nurut. Kita mau nanya, baru mau nanya, jangan banyak nanya, dengerin dulu. Ntar gede kamu tahu katanya. Ntar gede kamu tahu. Jadi dengerin dulu sekarang. Nah dari situ saya pikir kalau dari pendidikan udah bermasalah. Satu hari akan ada masa di mana Mas Zaki pun di Init Six kesulitan lagi dapat perusahaan startup. talentnya. Karena akhirnya startup munculnya di Malaysia, Singapura. Akhirnya di mana venture capital Indonesia bertengger? Bertenggernya di Malaysia, Singapura. Karena uang dolar atau rupiahnya sama. Tapi ide di sana lebih brilian. Pekerjanya lebih kreatif, lama-lama kita hilang di sini. Iya. Nah kendala itu kendala yang tadi Mas sebut, kendala nasional tuh, kendala negara. Nah batu bata yang Mas bangun, itulah kenapa Mas bangunnya SMA, Cakrawala University. Bahkan yang saya dengar di Cakrawala University satu semester cuma 3,5 juta. Maksudnya ada yang kerja di bengkel dulu, ngegojek dulu. Ini ibarat kata kampusnya supir Gojek lah gitu. Yang orang benar-benar nggak mampu tapi benar-benar mau pendidikan yang berkualitas. Dan bukan maksudnya kalau cari duit mah nggak ditaruh satu semester 3,5 juta mas. Itu mah kagak ada duit dari situ maksudnya. Tapi pertanyaanku adalah, apa Mas ngelihat ada harapan? Secara sungguh-sungguh serius melihat ada harapan? Kalau saya optimis ya. Saya selalu positif sih. Memang ada banyak kekurangan. Tapi kalau kita fokus ke kekurangan dari seseorang atau situasi itu nggak akan meng-create banyak value ya. Kalau saya lebih nge-twistnya ya kayak saya tadi dari kampung, motivasinya lebih tinggi gitu. Atau mungkin dia kayak di Cakrawala mungkin banyak yang tadi ya, ada yang montir, ada yang pekerja di minimarket gitu. Kita ngelihat mereka motivasinya tinggi sekali gitu. Menurut saya selama ada motivasi itu mereka bisa merubah hidup mereka sih dengan kerja keras. Kita tinggal bikin suatu sistem. Nah mungkin ini PR-nya. Gimana kita membuat sebanyak mungkin institusi yang sistemnya bagus. Karena kadang institusi itu juga sistemnya nggak bagus. Anak yang kurang privilege masuk, padahal dia punya motivasi, terus di situ sistemnya nggak bagus. Misalkan dia ternyata boleh nyontek misalkan atau apa, terus kemudian tugasnya nggak banyak, jadi dia juga dimotivasi. What for gitu loh. Saya udah under privilege, modal motivasi nggak bisa juga karena sistemnya di situ berantakan. Nah tugas kita sebagai ya pelaku private investor adalah membuat sebanyak mungkin institusi yang works. Even sekelas, saya kasih contoh sekelas pabrik deh, di kampung saya tuh ada banyak pabrik di sana. Dan institusi itu tuh cukup merubah mindset orang-orang pabrik situ. Sekarang banyak yang ngirim anaknya itu ke TK, preschool, atau ngirim ke SD swasta yang notabene kan lebih mahal kan. Padahal pekerja pabrik. Karena apa? Ya di pabrik itu diajarin, di training. Pabrik itu anyway kayak universitas juga, sistem lah gitu. Sistem yang baik lah gitu. Kalau seandainya dia nggak masuk sistem yang baik itu ya bisa jadi dia nggak berubah gitu. Jadi orang nih suatu objek kalau dicemplungin ke sistem yang baik dia akan ketularan menjadi baik. PR-nya mungkin bikin sebanyak mungkin institusi yang baik itu supaya yang nggak bagus ini kecemplung jadi bagus. Setidaknya jadi lebih baik. Skornya yang tadi skornya 3 jadi 5. Yang tadinya 5 jadi 7. Yang tadinya 7 jadi 9. Nah organisasi semacam itu yang harus dibanyakin di Indonesia. Waktu revolusi industri, adanya sekolah itu karena ada pabrik. Iya. Ada standar yang harus ditaruh cara kerja. Susah banget instruksiin orang yang nggak bisa baca, kata si pabrik. Kayaknya kita perlu satu standar deh. Kita bikin aja sekolah yuk. Iya. Artinya sekolah atau institusi pendidikan kan lahir karena para pebisnis. Iya. Dan di Indonesia, Mas, ini bukan pemilik pabrik manufaktur, tapi pabrik manusia kreatif, founders yang bisa bikin startup yang hebat-hebat. Artinya sebenarnya kalau mau ditanya siapa yang sebenarnya paling bertanggung jawab, jelas bukan Kemdikbud.
Karena dari dulu sekolah nggak dibangun sama Kementerian Pendidikannya. Sekolah dibangun sama pabriknya. Waktu revolusi industri terjadi, pabriklah yang bikin sekolah. Standar supaya lulusan dari situ bisa kerja di pabrik dengan proper. Berarti sekarang harusnya yang paling berkepentingan buat ngemajuin pendidikan harusnya adalah founder-founder startup. Itulah kenapa mungkin dari sudut pandang itu, makanya Mas Nadiem Makarim yang kemarin menjabat di Kemdikbud. Mungkin, saya sih nggak tahu. Tapi maksud saya adalah kenapa saya tanya ke Mas dan kenapa Mas juga bangun sekolah? Karena itu erat banget kaitannya. Iya. Nah, pertanyaan saya adalah sekarang di Init 6, Mas sebagai venture capital ini kan invest ke bisnis tapi lebih juga kepada founders atau Iya, orangnya. betul. Saya sudah diskusi sama sangat banyak pengambil keputusan di venture capital atau PE, private equity, konglomerat mau milih orang tuh apa sih? Iya. Selalu jawabannya saya belum pernah nemu yang berbeda. Selalu dibilang saya invest tuh orangnya. Karena kalau ide bisnis tuh Bisa berubah. hampir semua ide tuh bisa dipikirin juga. Iya. Tapi orang yang benar-benar apa ya dia bahasanya soulnya, jiwanya ada di situ. Memang saya beberapa jujur ketemu ada orang yang nggak peduli itunya, dia peduli sama laporan aja udah, Iya. laporan keuangan. Tapi saya ngobrol sama Mbak Igica juga, trademark dari Mas Zaki ini selain ngeliat orangnya dan selalu positif. Nah pertanyaan saya adalah, kalau Mas ngelihat seorang founders yang punya ide bisnis, contohlah misalnya saya nih sekarang foundersnya, kalau Mas lihat orangnya, attitude apa yang Mas harapkan sampai Mas akhirnya oke, saya mau invest ke kamu. Oke. Mungkin saya nganalogiin gini sih, kalau kita waktu dulu sekolah gitu ya, saya balik lagi ke sekolah tadi ya. Itu kan selalu di sekolah itu kan besar ya Mas, atau di kampus gitu. Ya. Kita selalu ngelihat mana sih mahasiswa yang paling menonjol gitu, atau teman yang paling menonjol. Menarik. Biasanya kelihatan tuh. Ya. Ini orang kita kadang di obrolan nongkrong ini orang bakal sukses nih. Gitu. Mas Ya. bisa ngeliat, saya nggak bisa Enggak, ngeliat. kalau ngobrol-ngobrol biasanya kan ada entah dia paling pinter, entah Oke. dia siswa teladan. Oke. Kemungkinan sih dia Dalam konteks nilainya sukses nih ya? gitu. Oke. Nah, venture capital sebenarnya in a way dia kayak betting on ya ini profesinya orang ini nih. Saya invest di kamu deh, tapi minta 5% gaji kamu ya nanti ya. Ya kira-kira gitulah. Oke. Ya, analogi aja, analogi menarik, aja gitu. menarik. Sama ketika dia membawa bisnis idea, kita juga cek ini orang backgroundnya gimana sih? Ini orang motivasinya, terus kemudian perseverance-nya, dan itu biasanya ditunjukin dari karirnya juga gitu loh. Simply kalau dia pernah bikin unicorn atau pernah bikin startup yang gede dan dia bikin lagi, kemungkinan dia bisa jadi berhasil kemungkinan karena dia udah punya motivasi yang sangat tinggi dan udah punya success story gitu. Atau dia Ivy League biasanya. Ada yang venture capital yang simply kenapa itu menjelaskan kenapa lulusan Ivy League itu mudah mendapatkan pendanaan. Karena itu seperti cap ya. Itu kayak ya para investor potong kompas lah. Itu penanda bahwa ini orang spesial. Karena setahun itu yang keterima Ivy League apalagi S1 ya. S1 lebih susah. Yang keterima Ivy League sangat sedikit di Indonesia. Jadi Oh iya. itu sangat spesial. Atau dia ini researcher nomor 1 di bidang tertentu atau di bidang misalkan renewable energy khusus yang ada di Indonesia. Ini katakanlah. Mungkin dia cocok jadi founder semacam itu karena dia number one di bidangnya gitu, number one. Dan untuk menjadi number one di dunia itu kan sangat sulit. Gitu. Ya. Jadi indikator-indikator semacam itu tuh biasanya kami jadikan acuan juga gitu loh. Salah satu data point lah. Data pointnya kan tentu banyak ya. Oke. Jadi kita koleksi dan kita jadiin data point. Dan so far it works gitu loh. Saya kasih contoh. Ada satu Ini portofolio real iya, ya. portofolio real. Ada satu founder dia lulusan Ivy League. Setelah lulus dari Ivy League, perusahaannya tuh waktu itu revenue-nya sangat sedikit lah, sangat kecil dan kita memutuskan untuk pull the trigger, kita kasih capital, ya just because dia Ivy League gitu, karena track recordnya. Tapi sebelum Ivy League dia kerja di perusahaan multinasional di Indonesia dalam waktu yang cukup lama, jadi experience-nya ada di bidang yang relevan dengan startup yang dia bangun. Oke. Itu kan benang merahnya ada tuh, Ya. dia punya pengalaman, dia Ivy League, bagus karakternya,
kita invest waktu revenue-nya kecil sekali, sekarang revenue naik 100 kali lipat. 100 kali 100 lipat. Dalam kali waktu berapa lama setelah diinvest? 3 tahun? Nggak nyampe 2 tahun. Nggak nyampe Nggak 2 nyampe tahun. 2 tahun. Naik 100 kali Iya. lipat. Karena beda, foundernya ini memang pikirannya tuh, jadi bedanya mungkin kalau orang Indonesia kan ada yang nyebut UMKM ya. Bedanya UMKM dengan startup, itu kalau startup itu memang startup itu sebenarnya UMKM juga in a way. Tapi dia tuh beda karena foundernya punya visi yang gede banget. Cita-citanya tuh gede gitu. Cita-citanya tuh nggak cuma punya bisnis kecil, terus dia nyaman dengan dapat gaji dari bisnisnya yang kecil itu, nggak kayak gitu kan. Kebanyakan UMKM seperti itu kan. Kalau dia visinya merubah industri gitu. Ngerti kan? Mendisrupsi. Kalau mendisrupsi kan kayak agak menghancurkan gitu ya kesannya. Oke. Ya. Tapi intinya dia pengen relevan lah di industri yang sangat besar ini. Oke. Gitu. Mungkin di titik revenue triliunan paling enggak. Ya cita-citanya semua ke arah situ besar sekali. Jadi ketika dia punya cita-cita yang besar, tadi balik lagi ke motivasi. Dia motivasinya besar sekali. Kerja pagi, siang, malam, dan ini nggak di drive sama eksternal, drive motivationnya internal dari founder itu sendiri. Karena dia begitu pengen itu kejadian gitu. Itu yang saya rasakan waktu dulu bangun Bukalapak juga. Kita kerja keras pagi, siang, malam karena pengen dream itu tercapai gitu. Dreamnya besar sekali kan. Wow, buat UMKM seluruh Indonesia pakai dan mereka makmur dari e-commerce gitu. Jadi itu sih yang kita lihat sih. Wow, itu penjelasan yang sangat singkat tapi itu menjelaskan sangat banyak hal. Karena itu yang biasanya venture capital nggak mau ngomong bahwa potong kompas dari Ivy League itu salah satu cara yang sangat menarik. Salah satu dan ya termasuk ya ITB, UI top graduate lah. Ivy League Indonesia. Tapi bukan berarti gini ya, jangan dianggap bahwa lulusan yang bukan Ivy League itu nggak layak mendapatkan funding. Nggak kayak gitu cara pikirnya. Itu hanya salah satu faktor. Kalau kamu punya track record kerja di perusahaan yang berhubungan dengan idea startup kamu dan di situ story-nya bagus, story-nya menarik, unik gitu ya. Kayaknya kamu bisa jadi misalkan dia menemukan startup idenya contohnya obat di tanaman A gitu dan dia 10 tahun meriset tanaman A. Bisa jadi dia akan mungkin mewujudkan cita-cita tersebut gitu. Oke, kita langsung poinnya harus make sense sih tapi bagi kita langsung tes real data nih ya Mas. Contoh. Dari 35 portofolio, berapa yang non Ivy League? Dari Inet6 saja. Yang non Ivy League 90%. Jadi maksudnya itulah yang tadi Mas Zaki bilang. Bahkan yang Ivy League sekalipun, Ivy League itu lulusan Harvard. Karena Ivy League juga nggak banyak. Nggak banyak, setahun mungkin 5. Nggak banyak dan jadi rebutan. Jadi. Dan itu 90% berarti non Ivy League. Ya mungkin lulusan-lulusan yang lain lah, mungkin juga lulusan Indonesia, lulusan apa. Aku belum melihat apakah yang lulusan Ivy League founder itu dapat funding apa enggak ya. Maksudnya kalau dilihat data semua lulusan Ivy League founders bisa jadi mereka hampir semua dapat funding, bisa jadi. Ya jelas lah mereka juga sebenarnya dapat foundingnya juga bisa jadi tuh teman kuliah mereka ya kan. Nah, jadi yang menarik adalah satu yang Mas Zaki lihat dan teman-teman visi lihat itu adalah ambisi. Kalau ambisinya kecil, apapun ide bisnisnya jadi nggak menarik. Kalau visi atau jangkauan melihatnya jauh luas, ditambah yang kedua, memang spesifik di bidang itu dan menguasai bidang itu. Jadi bukan yang mencelak-mencelek gitu ya. Maksudnya mencelak-mencelek, hari ini pegang A, aduh kayaknya ada ide bagus lagi nih. A, B, aduh kayaknya ada C juga bagus nih. Berarti kan nyari yang fokus. Masalahnya kan orang yang fokus itu sedikit. Karena butuh mengorbankan sangat banyak hal. Saya yakin saat Mas Zaki bangun Bukalapak di kos-kosan dengan modal 80.000 buat beli domain, itu banyak yang bilang, alah ngapain sih? Banyak opportunity bisnis lain, mimpi jangan kegedean dan segala macam. Akhirnya untuk mutusin buat fokus itu nggak segampang itu. Sampai akhirnya, ya kalau sekarang udah sukses ibarat kata semua orang, oh ya teman saya dulu. Tapi waktu itu kan pas di kos-kosan itu, ya kamu nih harusnya kamu nih bisnisnya jual beras gitu, sesuatu yang udah pasti untung gitu.
kendala dengan orang yang punya visi tinggi adalah nggak pasti-pasti aja. Sedangkan orang di mana-mana nyari yang pasti-pasti aja. Ya. Nah Mas waktu bangun Bukalapak dan beberapa bisnis, itu kan nggak pasti-pasti aja Mas. Betul. Apa mindset Mas sampai akhirnya fokus di tempat yang nggak pasti-pasti aja gitu? Mungkin tujuannya besar, tapi sebenarnya potongan perjalanannya tuh sebenarnya bisa dipotong-potong menjadi sedikit lebih pasti paling nggak. Walaupun juga masih nggak Oke, pasti ya. menarik. Jadi harus dipotong milestone kecil-kecil karena jangan sampai juga kita anxious ya. Sekarang kan orang suka anxiety ya. Nggak tahu nih, ini kita bakal nyampe nggak sih gitu. Kalau nggak tahu bakal nyampe, gawat juga sih. Jadi saya tuh waktu ya bangun startup kemungkinan cukup tahu. Yang bikin kita pede itu karena trajektorinya clear. Misalkan kita tuh pernah mengalami waktu tahun pertama Bukalapak itu mengalami pertumbuhan 60 kali. Ya. Ya, 1 tahun mengalami pertumbuhan 60 kali. Jadi terus tahun berikutnya itu kita tumbuh 20 kali. Dari situ aja kalau kita proyeksikan 5 tahun atau 10 tahun itu kan mungkin gitu. Ya. Mungkin kita dream itu. Jadi saya pikir itu yang harus dicari sih. Data poinnya itu sih. Ketika punya dream yang tinggi itu data poin menuju ke situ itu align ya sih, kita tahu nggak sih? Karena kalau kita nggak punya visibility berat juga sih. Sama seperti maraton. Saya sekarang lagi pengen maraton. PT saya bilang sebelum maraton 42 coba 5 dulu. Kamu bisa nggak? Kalau kamu nggak bisa 5 jangan 42 gitu loh. Kamu bakal collapse di tengah gitu. Iya. Nah setelah lolos 5 dia kasih yang 10K. Terus ntar dicek juga kecepatannya, Ya. terus heart rate-nya, pas apa enggak. Kalau udah lolos 10K dan heart rate-nya aman, oh kita ke 20. Jadi tapi kita tahu visinya kita pengen maraton 2 tahun lagi. Gitu. Mirip sih saya rasa potongan-potongan kecil itu yang membuat kita jadi less anxiety, dan jadi lebih confident. Sebenarnya confident itu timbul karena oh kita bisa ya gitu. Kita nyoba dikit ternyata bisa. Berarti naik kelas lagi bisa naik lagi. Validasi terus tuh ya. Jadi ada checkpoint kecil yang memungkinkan kita untuk mencapai yang visi besar tadi. Menarik. Gitu. Mas biasanya lebih tertarik dengan solo founder atau yang punya satu tim co-founding? Kalau datanya menunjukkan 90% startup yang sukses itu bukan solo founder. Kebanyakan 2 atau 3 kebanyakan. Jadi itu datanya ya. Ada seperti Mark Zuckerberg emang, tapi Mark Zuckerberg dulu banyak sebenarnya foundernya. Iya. Ya, terakhir rontok aja gitu. Iya. Jeff Bezos mungkin yang 1, tapi itu sangat rare. Kebanyakan sih memang 2 sampai 3. Di Indonesia sendiri yang unicorn kebanyakan lebih dari 1 sih. Hampir semua kayaknya. Iya. Dan di portofolio Init6 sendiri dari Iya, 35 itu Sama 90% lah. Oke. 95%. saat itu jadi satu tim. Ini kan artinya founders ini butuh berkolaborasi. Iya. Kolaborasi sudah terlalu sering digaungkan sampai di level memuakan karena sekarang bukan lagi mencari opportunity buat kolaborasi. Mereka sampai di tahap harus belajar say no to opportunity. Karena semua orang sekarang ngajak kolaborasi bikin bisnis bareng, Kalau dari sudut pandang Mas Zaki dari pengalaman di Init6 dan melihat data, komposisi tim co-founding itu seperti apa? Tim founder seperti apa komposisinya yang menurut Mas ini punya opportunity bagus? Atau dari sudut pandang Mas Zaki nggak penting komposisinya, pokoknya yang penting ada satu yang menonjol? Atau ada komposisi tertentu misalnya yang satu harus kuat di sini, yang ini harus kuat di sini, at least yang satu lagi harus kuat di sini, maka saya ambil. Ya, harus ada sih. Menurut saya harus ada sih. Kan mirip musisi juga band gitu ya. Kan nggak mungkin semua vokalis atau drummer dua-duanya atau tiga-tiganya Iya. gitu loh. Ini jadi aneh gitu. Atau pemain bola semua nyerang itu juga aneh ya. Jadi maksudnya nanti 1+1 nggak jadi 3 tapi malah setengah jangan-jangan kalau sama. Jadi berantem soalnya. Betul. Jadi yang kita temuin kebanyakan complementary sih. Oke. Biasanya sangat berbeda. Either mungkin saya bagi 2 lah ya. Satu di depan biasanya, yang satu di belakang. Di belakang tuh biasanya product, engineering, customer service. Kalau depan mungkin yang marketing atau sebenarnya produk tuh di tengah-tengah juga sih. Jadi depan belakang, front and back end. Karena yang ini bisa lebih fokus keluar, yang ini bisa lebih fokus ke dalam, atau bagi tugas yang
clear itu membuat mereka founder itu akan lebih efektif gitu. Nggak saling berantem. Itu kelebihannya. Karena kalau sama potensi berantemnya tinggi. Kalau contoh Mas ngerti marketing, saya ngerti marketing. Iya. Saya lebih pengen menilai Mas marketingnya. Tapi kalau saya teknologi, CTO, Mas marketing produk misalkan, saya nggak akan komen. Saya sama CTO saya juga gitu. Saya dulu lebih produk dan marketing. Co-founder saya CTO. Jadi kalau saya ngambil keputusan marketing, dia nggak banyak komen gitu. Biarkan saya kalaupun gagal, ya saya mengevaluasi, mengevaluasi diri. Dia juga ketika gagal dia mengevaluasi dirinya. Kita juga nggak banyak komen gitu. Kadang komen aja ya untuk hal-hal besar. Misalkan kenapa servernya down. Itu kan hal besar yang saya harus komen dong gitu. Dia baru menjelaskan dan kita bantu untuk solve problemnya. Jadi saya rasa pembagian tugas itu akan mempermudah pekerjaan. Kerjanya jadi lebih efektif dan juga nggak rawan berantem. Karena founder berantem itu, founder yang clash itu salah satu top problem di startup. Top problem. Iya. Biggest kenapa startup gagal itu salah satunya itu konflik berantem sama founder ya. Iya. Menarik. Karena itulah kenapa dari awal kita bahas pendidikan. Kalau pendidikan berusaha menyeragamkan pemikiran, akhirnya orang-orang tidak terlalu suka dan tidak terlalu nyaman bergaul dengan orang yang berbeda. Iya. Itulah kenapa orang lebih demen bergaul sama orang yang seperti dia. Sama. Karena kalau berbeda, ya kepribadian orang yang di back end sama yang di front end aja beda. Ya. Yang satu mungkin lebih ekspresif, yang satu lebih kalem. Cara berpikirnya beda. Tapi kan sebenarnya itu yang komplementari. Iya. Tapi kan seringkali orang kalau cara pikir beda, ih kamu tuh beda sama saya. Kita tuh nggak nyambung kalau ngomong. Loh justru kalau kalau kita ngomong di rekan kerja, biasanya kita nyari rekan kerja tuh kalau kita jadi karyawan, kita nyari rekan kerja yang seperti kita. Ngalaminnya nasibnya sama. Itu juga saya bingung sih kenapa di Indonesia saya merasa lebih begitu sih daripada di luar negeri. Kalau di luar negeri berbeda itu malah mereka lebih senang gitu. Kayak ngajar gitu di sana juga harus cross. Misalkan kamu udah 5 tahun di Harvard gitu loh. Kamu nggak boleh terlalu lama di Harvard. Kenapa? Karena kamu nanti akan merasa sok pinter. Merasa dewa di situ. Kamu harus pindah, harus cross. Unik sekali. Iya, jadi harus cross ke Stanford atau ke universitas lain yang berbeda sehingga kamu mendapatkan perspektif yang berbeda. Kalau di sini kan kadang kampus kan ya berkutat di kampus itu aja gitu sehingga membuat mereka seperti dewa gitu. Jadi termasuk di dunia kerja juga gitu. Di dunia kerja itu harus dibiasakan. Kalau saya kadang punya best practice jangan kelamaan di satu perusahaan atau jangan forever kalau bisa gitu. Cross supaya kita punya perspektif yang berbeda gitu. Kalau enggak sekolah lagi di bidang yang berbeda. Menarik. Karena kita kadang terlalu bias ya untuk masuk ke satu bidang terus ya jadinya stuck di situ bias gitu. Ya, menarik. Kalau bahasanya Pak Gita Wirjawan ngambil dari buku Range, divergensi. Ya. Nah inilah fakta, ini bukan dari buku teori, ini dari Mas Ahmad Zaki yang sudah mengalami langsung, sudah sukses dan bukan hanya sukses buat dirinya sendiri, sekarang punya portofolio sukses lainnya dan ternyata menjadi kawan dari orang yang sangat berbeda itu justru itu keuntungan dalam konteks ini itu adalah keuntungan yang besar. Jadi nggak selalu orang yang berbeda itu salah. Bisa jadi hanya kita nggak memahami dunia dia belum memahami dunia kita. Dan ternyata itu malah salah satu kuncinya. Oke. Yang kedua, apakah menurut Mas Zaki lebih bagus 2 orang? Atau lebih bagus berempat, berlima, berenam? Apakah terlalu banyak itu menimbulkan masalah? Atau justru berdua ini masih terlalu subjektif? Tadi kalau katakanlah 10% tuh solo founder, 90% ini ya non solo, tapi mungkin 5% itu yang di atas 3. Jadi yang tengah-tengah yang banyak tuh 2 sampai 3. Kenapa di atas 3 itu sedikit? Itu problem klasiknya yaitu pembagiannya tuh jadi kurang optimal. Karena kalau di awal langsung banyak C-level, can you imagine ada founder misalnya 10 gitu. Tapi bukan berarti nggak ada yang sukses loh. Ada. Alibaba tuh foundernya 14. Tapi rare gitu. Iya, tapi cukup rare. Karena ketika masuk langsung baginya bingung. Nanti baginya kecil-kecil terus idenya juga terlalu banyak sementara harus butuh fokus di awal-awal.
itu sih repotnya kalau si levelnya di awal langsung banyak ya. Terus yang ngegajinya kan susah juga ya. Ya, menarik. Kalau awal itu kan harus lean gitu. Ya. Kecuali memang biasanya sih nggak digaji kebanyakan. Kalau Ya. foundernya yang sukses ya. Ya. Foundernya Alibaba atau di Bandung ada tuh Agate Studio, teman adik kelas saya. Itu studio game, itu foundernya banyak dia. Dan sampai sekarang survive. Menarik. Kalau misalnya perjalanan rata-rata startup itu dikasih umur batasan sampai dia harus mulai menguntungkan. Banyak orang bilang kalau umumnya di dunia, bukan di Indonesia, itu maksimal 7 tahun. 7 tahun itu harus bisa nemuin bisnis model yang sudah bisa profit. Menemukan bisnis model yang bisa profit, belum tentu harus langsung ambil profit. Tapi sudah bisa menemukan. Tapi kalau dari sudut pandang Mas Zaki sendiri ada target seperti apa buat portofolio Mas? Kalau kami sedini mungkin lebih bagus sih. Sedini mungkin menemukan Batas maksimal berapa? Maksimal kita belum punya portofolio yang panjang sih, tapi saya rasa 5 tahun gitu udah lama ya. Jadi di bayangan Mas ini saat mau invest, di bayangan Mas nih ada nih pokoknya sesuatu yang sebelum 5 tahun dia sudah nemuin bisnis model untuk profitnya gitu ya. Iya. Bahkan 70% portofolio kita tuh profitable sih. Udah profitable. Jadi tinggal masalah skillnya aja. Karena sekarang ini kan terjadi tech winter. Ya. Karena tech winter ini dulu mindset zaman saya itu dulu kebanyakan Growth burn at all dulu cost, karena memang capital banyak sekali waktu itu dan kita kayak ditimbukin uang lah. Jadi diambil semua, kompetitor juga ambil, kita juga kalau nggak ambil kita ketinggalan. Jadi kita ambil semua akhirnya ngeburn. Sekarang era itu udah nggak ada. Sekarang eranya healthy startup ya. Kebanyakan profitable. Sekarang ini ya. Banyak yang profitable dan ini tren yang bagus untuk ya artinya makin sehat lah ya. Tapi kekurangannya sekarang nggak ada unicorn. Kenapa? Karena mungkin secara growth tukerannya profitable ini growth. Oke. Jadi kalau mau growth kencang banget ya harus invest lah istilahnya. Ya. Burn sedikit. Cuma kan itu butuh investor. Sekarang investor nggak ada ya. Modenya mereka semua ya udah saya growth mungkin dulu saya 60 kali, dia sekarang 5 kali udah happy. Sekarang startup sekarang growth 2 sampai 5 kali itu udah happy tapi profitable gitu. Jadi sekarang trennya seperti itu dan banyak yang udah profit di tahun pertama, kedua, ketiga gitu udah banyak yang profit. Itu terjadi di Indonesia healthy startup ini atau terjadi juga di seluruh dunia sekarang? Saya ngelihatnya data poinnya Di Indonesia ya Mas. Menarik. Kalau begitu bicara healthy startup boleh gak Mas diceritakan salah satu aja karena portfolio banyak. Salah satu portofolio yang ada di Init6 yang menurut Mas ini adalah startup yang menarik. Dari awal Mas melihat menarik dan terbukti berhasil. Dan dari sisi mananya menarik? Apakah dari foundersnya? Apakah dari business ideasnya? Atau seperti apa? Terus ceritakan misalnya pertama kalinya tuh jumpanya seperti apa sih? Apakah Mas yang approach? Apakah dia yang datang? Seperti apa sih story-nya? Perjalanan cinta Init6 dengan salah satu portfolio terbaiknya. Kita ada portofolio namanya Hiskas. Dia based di Jogja. Kita sebenarnya udah lama ya jatuh cinta sama Hiskas ini karena saya udah kenal lama sekali lah, mungkin 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu. Waktu saya zaman di Bukalapak saya juga sering dengar. Ini foundernya lulusan NTU ketiganya dan base-nya di Jogja. Dia bikin semacam SaaS tapi untuk marketing ya, untuk CRM, untuk WhatsApp management dan sebagainya. Saya jatuh cinta karena foundernya. Waktu itu saya kenapa belum pull the trigger invest karena masih wait and see. Karena secara umum SaaS itu di Indonesia itu banyak yang bilang size-nya kurang besar. SaaS di Indonesia kalau kita bisnisnya SaaS itu Indonesia itu mentok-mentok market size-nya hanya 100-200 juta gitu. Artinya kuenya kebagi kecil-kecil kan. Tapi ketika along the way kita catch up sama foundernya ini setuju untuk ya go regional gitu. Jadi untuk menyelesaikan masalah market yang kecil ini, jadi founder SaaS itu di Indonesia harus go regional. Dan kita ngelihat founder Hiskas ini bisa go regional gitu loh. Bahkan ke Australia atau ke Hong Kong.
regional nih ASEAN ya. Jadi dari situ ketika agree untuk go regional ya udah kita invest karena skalanya jadi bisa lebih besar gitu. Menarik. Terus use case-nya apalagi dengan AI mereka juga akan masuk ke AI karena AI ini untuk CRM untuk percakapan misalnya customer service itu bisa jadi di masa depan akan digantikan oleh AI. Kita telepon customer service nggak ada orang ya di sana, tapi yang ngejawab akan AI. Nah mereka lagi develop itu dan itu is very potential karena Indonesia banyak sekali yang pakai customer service ya. Jadi dan so far so good, company-nya very profitable dan growing lumayan gila dan ya kita happy sih sama Kiskas. Apa yang Mas lihat dari foundersnya sampai Mas bilang saya sudah lama jatuh cintanya itu sama foundersnya? Hal apa yang Mas lihat dari foundersnya? Foundernya itu cukup frugal ya, dalam arti cukup iya ya. Jadi mungkin nggak parah banget tapi cukup disiplin gitu memanage resource-nya karena kita tahu bisnis kan sangat nggak gampang ya di Indonesia. Kita ngelihat bisnis yang growth dan profit itu sangat jarang di Indonesia. Sizable lagi. Jadi dari situ ya kita menyimpulkan ini foundernya sangat rare. Bertahan sampai kayaknya udah cukup lama ya perusahaannya. Saya lupa berapa tahun tapi mungkin 10 tahun ada. Justru itu jadi salah satu hal yang paling menarik buat Mas Zaki. Dia very konsisten gitu. Menarik. Itulah yang tadi juga dibahas itu. Ini sangat nyambung sama waktu Mas Zaki ngambil SBM ITB setiap Sabtu. Nyambungnya di sini. Stacking skill. Mungkin foundersnya itu selain ngerti programming dan segala macam, ya dia ngerti financial management. Kalau waktu itu orang hanya berpikir praktek, hanya spesialisasi satu bidang. Kalau waktu itu Mas Zaki nggak belajar bisnis, bisa jadi sekarang jadi mungkin programmer perusahaan multinasional, korporasi gede dan segala macam. But that's it. Ya nggak ada salahnya juga. But that's it. Maksudnya pertama tidak ada salahnya menjadi programmer di sebuah perusahaan, apalagi kalau bisa diterima perusahaan multinasional. Bagus, tapi sayang sekali kalau ternyata seharusnya Mas Zaki punya tanggung jawab lain membuka lapangan kerja. Iya kan? Nggak ada salahnya hidup buat diri sendiri. Tapi kalau ternyata kita punya kesempatan buat buka lapangan kerja, kenapa tidak? Nah itu terjadi karena Mas Zaki belajar ilmu lain yang sangat berbeda. Kalau lagi programming, wah nih, ini sangat perfeksionis. Salah coding, even programmer pun harus juga pintar komunikasi dan leadership juga ya, karena suatu saat kan dia harus bersinggungan dengan tim produk. Jangan sampai dia jago engineering, itu paling nggak at least yang akan kepake ya. Karena ketika saya banyak nemuin dulu engineer ini nggak bisa kerjasama dengan tim produk atau tim marketing gitu, yang harusnya mereka itu bisa gitu. Karena kalau tim produk, marketing, engineering ini bersatu, wah hasilnya akan luar biasa. Seringnya yang hasilnya nggak maksimal tuh karena berantem aja. Yang ini nggak mau ngobrol sama ini, yang ini nggak mau ngobrol sama ini, jadinya silo antar organisasi, merasa semua paling benar. Itu bahaya di semua organisasi sih. Itu yang menghambat kemajuan tuh silo-silo itu sebenarnya. Menarik. Imagine kalau programmer terus bisa ngomong, bisa jago menjelaskan problem, itu akan amazing sih. Mind blown. Ini mind blown karena artinya kalaupun kita belajar stacking skill atau skill yang berbeda dari skill kita, nggak harus jadi founders bahkan. Bahkan itu bisa menyehatkan perusahaan itu sendiri, tempat di mana kita bekerja. Jadi founders yang cerdas dari insight ngobrol ini adalah pertama, seorang founders itu harus punya berbagai jenis skill yang penting. Walaupun itu skill yang sangat berbeda-beda. Bisa jadi itu skill bisnis, skill komunikasi, skill leadership, skill management, skill spesifik programming mungkin. Tapi nggak ada salahnya ketika tim kita sendiri yang mungkin nggak kita harapkan satu hari harus jadi founders tertentu, tapi tetap kita latih tadi leadership. Walaupun dia programming, buat apa programming, latih komunikasi, kan dia ngotik. Ya itu tadi, mungkin komunikasi sama tim, mungkin bisa jadi dia bisa kerja sama, cuman dia nggak bisa ngomongnya. Akhirnya setiap kali ngomong jadi miskom. Dia nggak maksud ke situ. Tapi divisi lain bilang, ini belagu banget sih, so pinter mentang-mentang ini.
Loh, dia nggak maksud begitu tapi cara ngomongnya begitu. Iya. Iya. Menarik. Mas Zaki. Ya. Mas Zaki tuh sudah beberapa kali jadi dosen tamu di beberapa universitas ternama di Indonesia, Ya, mungkin juga di luar. Tidak diragukan lah, Mas Zaki orang yang sudah sukses, triliuner, membuka sangat banyak lapangan kerja. Tapi semisal, ini kamera Mas Zaki, semisal Mas Zaki bisa diskusi sama Mas Zaki zaman lagi ngekos di ITB. Insight apa yang bakal Mas Zaki bisikin ke Mas Zaki versi mahasiswa supaya banyak hal yang bisa terjadi lebih baik. Tentu apa yang Mas Zaki lakuin sekarang itu sudah versi terbaik. Tapi banyak sekali Mas Zaki yang masih di kos-kosan. Jadi mahasiswa ini masih sangat banyak nih. Yang sekarang mungkin masih ngerasa, aduh apa mimpi saya terlalu besar. Kemana saya harus melangkah. Apa yang saya harus tahu. Nah Mas Zaki sudah melewati tahun-tahun yang panjang. Dan berhasil membuktikan. Nah apa insight yang bakal Mas Zaki bisikin ke Mas Zaki waktu lagi ngekos? Silakan. Susah juga ini ya. Ya mungkin tetap semangat, terus semangat, dan jangan berkecil hati karena walaupun nggak punya privilege, nggak punya banyak hal, insya Allah itu yang terbaik ya. Itu sesuatu yang kurang ideal itu mungkin Tuhan berikan. Iya, itu sesuatu yang jadi ideal gitu. Jadi ketidakidealan itu adalah sesuatu yang ideal karena di situ ada hal lain gitu. Itu adalah ujian ya. Kalau gampang, kalau kita dikasih sesuatu yang gampang, ya nanti jadinya kita lemah gitu. Makanya Tuhan memberikan ujian, Tuhan memberikan sesuatu yang mungkin kadang agak berat gitu. Supaya kita naik kelas. Jadi kalau dapat ujian, lewati, hadapi, dan ya berjuang di situ. Fox, sekian episode bersama Mas Ahmad Zaki. Bye-bye.